Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran tentang pengenalan teknologi informasi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Ristiwa Yuni, saya adalah mahasiswa program studi kimia Universitas Tanjung Pura angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perangkat input, perangkat output, dan penyimpanan pada komputer. Kita langsung saja ke perangkat input. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data agar diolah oleh sistem informasi pada komputer. Ada beberapa contoh perangkat input yang saya ambil. Yang pertama ada keyboard, yang kedua ada scanner, yang ketiga ada mouse, dan yang keempat ada joystick. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang keyboard. Keyboard adalah perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai alat input untuk memasukkan informasi, data, atau perintah ke komputer. Pada keyboard terdapat tombol-tombol yang berisi angka, huruf, dan simbol-simbol untuk memasukkan data ke sistem komputer. Keyboard digunakan untuk menjalankan suatu perintah atau instruksi yang akan diolah atau diproses oleh sistem pengolah informasi dalam komputer. Selanjutnya ada mouse. Mouse adalah perangkat keras atau perangkat perangkat keras masukan atau perangkat input yang berguna untuk mengoperasikan komputer. Mouse berfungsi sebagai penggerak, penunjuk, atau pointing device. Mouse dapat memungkinkan pengguna untuk memilih, melayang, menggeser, dan mengklik pilihan. Hal ini disebabkan oleh bola yang terletak di bagian bawah yang melakukan kontak langsung dengan dua roller di atasnya. Yang satu secara vertikal, yang satu juga bergerak secara horizontal. Selanjutnya, scanner. Scanner adalah salah satu perangkat input pada komputer dengan cara memindai suatu objek ke dalam bentuk digital. Scanner dapat menduplikat objek layaknya seperti mesin fotokopi ke dalam bentuk digital. Scanner menduplikat objek dengan menggunakan sensor cahaya yang terdapat di dalamnya. Sensor yang terdapat pada scanner tersebutlah yang akan mendeteksi struktur tulisan dan gambar objek sehingga komputer dapat memindainya ke dalam bentuk digital. Contoh perangkat input yang terakhir ada joystick. Joystick adalah perangkat input yang terdapat pada komputer yang digunakan untuk mengoperasikan objek-objek pada sebuah game. Joystick akan mendeteksi kemana arah tangan Anda saat memegang tongkat pada joystick dengan menggunakan saklar elektronik. Joystick dapat menerjemahkan gerakan tangan ke dalam format digital dan mengirimkannya ke perangkat lunak untuk diinterpretasikan supaya melakukan tindakan yang diperlukan. Joystick juga dilengkapi dengan tombol yang berguna untuk melakukan tindakan kontrol lain. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perangkat output. Perangkat output adalah perangkat yang digunakan untuk menyalurkan data yang sudah diproses oleh sistem komputer. Ada beberapa contoh perangkat output. Yang pertama ada monitor, yang kedua ada printer, yang ketiga proyektor, dan yang keempat ada speaker. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang monitor. Monitor adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai perangkat output pada komputer. Monitor berfungsi untuk menampilkan data berupa teks, gambar, dan video. Cara kerja pada monitor adalah dalam monitor komputer terdapat kristal cair yang akan menyaring cahaya backlight. Cahaya putih merupakan susunan dari beberapa ratus spektrum cahaya dengan warna yang berbeda-beda. Ratusan cahaya tersebut akan terlihat jika cahaya mengalami perubahan arah sinar. Yang kedua ada printer. Printer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengambil data dari komputer atau perangkat lain dan mengubahnya menjadi salinan data baru dalam bentuk teks, gambar, maupun foto yang dicetak di atas kertas dengan cara diselipkan ke wadah yang sudah disediakan dalam printer. Printer bekerja dengan menyalurkan tinta ke permukaan dokumen melalui rangkaian jarum printer. Jarum inilah yang akan bergerak mengikuti pola dokumen yang kita cetak.
Kemudian ada proyektor. Proyektor adalah perangkat yang digunakan untuk mengambil gambar yang dihasilkan oleh komputer. Perangkat output komputer ini dapat menampilkan gambar slide maupun gambar video pada layar yang besar sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang. Inilah kelebihan dari proyektor dibandingkan monitor, yang bahkan monitor hanya bisa dilihat 1 sampai 3 orang, tapi kalau proyektor, hasil data yang kita olah berupa slide atau video dapat dilihat atau dinikmati oleh banyak orang. Proyektor bekerja berdasarkan prinsip pembiasan cahaya yang dihasilkan oleh panel-panel LCD. Warna gambar yang dikeluarkan oleh proyektor tersebut merupakan hasil pembiasan dari panel-panel LCD tersebut yang telah disatukan dengan prisma khusus. Selanjutnya, speaker komputer. Speaker komputer adalah salah satu perangkat output yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil proses dari CPU dalam bentuk suara atau audio. Speaker sebagai perangkat output pada komputer akan merubah sinyal elektrik menjadi suara melalui getaran membran yang dapat menghasilkan suara. Suara yang dihasilkan speaker pada komputer jauh lebih kuat volumenya daripada dari komputer sendiri. Ini adalah merupakan alat bantu untuk memperbesar volume suara pada komputer. Untuk pembahasan yang terakhir, kita akan membahas tentang perangkat penyimpanan pada komputer. Perangkat penyimpanan pada komputer adalah perangkat yang menyimpan data baik secara sementara maupun secara permanen. Ada beberapa contoh perangkat penyimpanan pada komputer. Ada hard disk, memori, CD-ROM, dan flash disk. Yang pertama ada hard disk. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data sekunder yang berisi piringan magnetis. Piringan ini dilapisi dengan lapisan khusus sehingga memungkinkan hard disk untuk menyimpan data secara magnetis. Hard disk menyimpan data dalam kode binar. Informasi yang telah didapatkan akan disebarkan di piringan magnetis disk dan akan dibaca atau ditulis oleh kepala baca yang mengapung di atas permukaan karena adanya lapisan udara yang dihasilkan oleh rotasi disk yang sangat cepat. Jadi ini adalah bentuk dari hard disk pada komputer. Selanjutnya, memori. Kartu memori adalah perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan data berupa gambar digital, video digital, berkas digital, suara digital. Memori pada komputer memiliki dua sifat. Yang pertama sifat volatil dan kedua sifat non-volatil. Yang pertama sifat volatil adalah sifat pada memori yang akan kehilangan data ketika komputer mati. Sedangkan sifat pada memori yang bersifat non-volatil akan tetap menyimpan data walaupun dalam komputer dalam keadaan mati. Selanjutnya, CD-ROM. CD-ROM adalah sebuah cakram padat dari jenis cakram optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk teks atau grafik. Ini adalah contoh dari CD-ROM, yang mana cara kerja pada perangkat CD-ROM ini sangat unik karena menggunakan teknik penyinaran. CD-ROM akan disinar oleh laser dioda dan setelah itu akan dipantulkan kembali. Untuk dapat memantulkan cahaya kembali, CD-ROM ini memiliki lapisan atas yang dapat memantulkan cahaya. Selanjutnya ada flash disk. Flash disk adalah perangkat internal pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan data. Untuk menyimpan data, flash disk harus terlebih dahulu dihubungkan dengan USB yang ada pada komputer. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen, karena di dalam flash disk terdapat controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen.
Oke, jadi inilah yang dapat kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan salah kata. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.